Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana caranya memberikan koneksi internet terhadap router. Lalu kita memberikan satu interface untuk koneksi ke sebuah simulasi jaringan yang kita bikin dengan IP yang statik. Artinya IP itu dibagikan dan user atau perangkat yang akan menjadi user harus dikonfigurasi dengan IP yang sama. Di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang atau mempraktekkan tentang memberikan IP dengan IP DHCP. Dinamis ya, artinya sebuah perangkat yang nantinya akan menjadi user itu masuk, tinggal transepin ke kabelnya atau mungkin kita langsung connect via wifi, dia akan masuk atau terhubung tanpa harus kita setting IP-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke inbox-nya. Seperti biasa di sini connect to-nya ke mana, login, password kalau ada. Pas kebetulan saya di sini menggunakan portnya 8081 karena ini adalah saya jumper atau DST-NAT ya, artinya kita lempar ke router yang lainnya. Setelah sudah dimasukkan connect to, lalu loginnya di sini juga sudah ditulis, kalau ada password juga ditulis, kita tinggal klik di sini connect. Setelah terkoneksi seperti ini, sudah masuk seperti ini, kita akan cek interface-nya di sini. Pas kebetulan di sini interface 1 yang mengarah ke internet, dan kita akan bikin internet 2 mengarah ke simulasi atau jaringan yang akan kita bikin. Anggap aja di sini saya kosongkan dulu ya untuk IP dari Ethernet 2 sampai kosong dulu. Jadi kita masih kosongan semua ya, anggap aja seperti ini. Tadi yang pertama kita cek interface-nya, interface 1 yang ke atas, interface 2 yang nantinya akan ke bawah atau yang akan lari ke simulasi. Langkah pertama hampir sama, yang pertama kita bikin address. Di sini saya tadi akan membuat kita tambahin ya, klik simbol plus ini, lalu kita tambahkan di sini IP yang akan kita buat. 82.1/24. Kalau misalkan kita usernya adalah cuma 60, teman-teman bisa menggunakan /25 atau seterusnya. Anggap aja ini kita /24. Lalu Ethernet yang akan kita bikin simulasi adalah di Ethernet 2. Setelah dia akan keluar network otomatis, lalu oke. Setelah IP kita sediakan, kita beri IP mask rate-nya lagi seperti sama hampir praktek pertama ya. Klik di sini, aksinya adalah masquerade, mask rate, general, lalu di sini ada source NAT. Ketika source NAT maka kita isikan di source address, ketika DST NAT maka kita kasihkan di DST address. 92.168.82
0/24. Networknya yang kita masukkan, bukan IP-nya. Apply. Oke, nanti artinya semua yang ada di ini yang termasuk di 82.1, 2, 3, 4 sampai 255 itu termasuk dari bagian IP ini. Setelah firewall NAT maskeradnya sudah dibikin, seperti kemarin kan kita tinggal masukin kabelnya di Ethernet 2, lalu kan kabel ujung satunya dikasihkan ke perangkat yang akan terhubung, namun harus dikasih IP. Kali ini gimana caranya agar tidak harus menanamkan IP di perangkat yang akan terhubung. Nah, biasanya permintaan jaringan dengan menggunakan IP DHCP itu ketika menggunakan ujian, jadi tidak akan menimbulkan resiko IP konflik, tabrakan. Kita menanam IP yang sama di dua perangkat dalam satu network, itu terjadi nanti atau mengalami permasalahan yaitu IP konflik. Setelah ini selesai, maka kita syaratnya harus mengaktifkan DHCP server. Nah, di sini kita masuk ke IP, lalu di sini ada DHCP server, kita klik masuk DHCP. Di sini ya ada network, ada list, ada option. Langkah instalasi paling mudah adalah kita klik DHCP setup, kita arahkan di sini ke Ethernet 2 yang akan disimulasikan ya. Lalu di sini kita tinggal klik next. Apakah networknya ini? Ketika iya, kita next, karena biasanya ada satu Ethernet itu ada dua IP, bisa kemungkinan seperti itu. Lalu di sini ditanyakan select gateway for given network. Gateway yang akan dipakai adalah mana? Jelas router ini tersebut. Yang satu segmen adalah yang satu jaringan yang mana? Yaitu 192.168.2.1. Itu nanti semua klien akan masuk ke sini baru ke atas. Ke atas itu ke internet ya. Begitu juga dengan distribusinya. Setelah itu kita pencet next. Select pool of IP address given out by DHCP server. Artinya rank yang akan dibagikan kepada klien atau perangkat user yang akan terhubung. Jadi ketika dia nyambung, rank yang akan diberikan, IP yang akan diberikan adalah berapa sampai berapa. Di sini kita bisa set kalau untuk defaultnya sendiri 82.2 sampai 82.254. Hal ini bisa langsung kita next ketika tidak ada custom atau semuanya menggunakan IP DHCP. Bagaimana ketika dalam satu simulasi tadi akan disediakan dua server yang sifatnya menggunakan IP statik, maka kita harus menyisakan, misalkan ada 2 atau 8. Paling aman kita kasihkan di atas 10. Jelas. Di sini 192.168.82.11 itu yang akan dikasihkan kepada orang yang klien yang meminta IP sampai dengan 192.168.82.254. Jadi ketika kalian ada kebutuhan server yang menggunakan IP statik, Anda bisa menggunakan 82.10, 82.9, seterusnya sampai 82.2. Ya, sampai sini saya harap paham. Setelah itu next. DNS server. Kita masuk kemarin setting DNS di sini. Ketika di sini allow remote request, ketika ada yang minta atau merequest DNS server, maka dia akan disetujui. Nah, di sini dicentang ya. Ketika dicentang seperti ini, ada permintaan tentang DNS server, kita nggak harus ngisi lagi. Ini akan muncul secara otomatis. Seperti itu. Kalau sudah pas, kita next. Last time adalah masa sewanya. Bagaimana jika perangkat ini sudah off? Apakah ini akan tetap disewa? Di sini 00.2.10.200, artinya 10 menit setelah ini nggak dipakai baru akan dilepas sewanya. Kalau dipakai ya dia akan terus menerus dipakai. Kalau udah, kita next. Successful, artinya konfigurasi selesai. Namun di sini ada pertanyaan, Pak, kenapa di sini warnanya merah? Ya, karena routernya yang ada di kampus itu Ethernet 2-nya nggak ada yang nancep. Kalau ada yang nancep, dia akan hitam sendiri, dan di interface ini Ethernet 2 di sini akan ada tulisan R. Seperti itu teman-teman.
untuk materi DHCP server. Pemberian IP DHCP itu ada dua, terutama untuk hotspot ya. Nah, kalau yang seperti ini, konfigurasi seperti ini, itu biasanya digunakan ketika akan menggunakan security dari access point. Jadi nanti biasanya muncul ketika kita ada wifi nih, ada wifi free atau di sebuah lokasi, ketika kita ditanyakan passwordnya saja, itu biasanya menggunakan sistem seperti ini. Tapi ketika dimasukkan, kita terhubung ditanyakan user dan password, itu biasanya menggunakan hotspotnya dari Mikrotik sendiri. Jadi dalam router itu menciptakan hotspot. Di pertemuan ketiga kita akan bahas ini. Nah, jadi teman-teman silakan untuk praktek kedua sampai ini aja teman-teman bikin, nanti sampai dengan praktek ketiga. Tapi di sini tutorial ini saya batasi untuk pembuatan DHCP yang security-nya ada di access point seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.